Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Ariwardhaningrum, SEMSC. Saya adalah salah satu pengajar di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah analisis keuangan. Mata kuliah analisis keuangan dideliverikan atau disampaikan secara klasikal dan interaktif karena mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah manajemen keuangan 1. Mata kuliah analisis keuangan adalah mata kuliah yang membahas mengenai konsep-konsep dan teknik-teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan. Mata kuliah ini tidak hanya membahas terkait rasio keuangan, tapi juga membahas terkait analisis keuangan dalam perspektif akuntansi dan manajemen keuangan. Mata kuliah ini juga membahas mengenai variasi perlakuan akuntansi yang meliputi metode pengakuan, pengukuran, sampai dengan pelaporan, yang nantinya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Interaksi dalam mata kuliah ini dilakukan dengan partisipasi, studi kasus, dan project based learning. Untuk kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL. CPL ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep dan prinsip-prinsip akuntansi dan bidang keilmuan lain yang relevan. Untuk CPL 4, mahasiswa mampu menganalisis pelaporan akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan. CPL ke-9, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep akuntansi dan auditing. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dengan keahlian dasar akuntansi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik-teknik analisis laporan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mahasiswa mampu memproyeksikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan individu dengan keahlian analisis laporan keuangan yang baik. Mata kuliah analisis keuangan terdapat 16 pertemuan. Materinya ada 8, yaitu materi pertama di mata kuliah analisis keuangan. Pertemuan pertama adalah tinjauan analisis keuangan. Untuk materi kedua yaitu pendahuluan analisis keuangan. Untuk materi ketiga, analisis aktivitas investasi akan disampaikan di 3 pertemuan, yaitu pertemuan ketiga terkait aset lancar, pertemuan keempat terkait aset tidak lancar, dan pertemuan ke-5 terkait analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu analisis aktivitas pendanaan terdapat di pertemuan ke-6 terkait liabilitas, kemudian pertemuan ke-7 terkait ekuitas. Kemudian pertemuan ke-8 dan ke-9 nanti akan ada project based learning, yaitu mahasiswa diminta untuk mempresentasikan analisis terkait perusahaan yang dipilih. Kemudian materi selanjutnya adalah analisis aktivitas operasi yang akan disampaikan di pertemuan ke-10. Kemudian analisis profitabilitas akan disampaikan di 2 pertemuan. Pertemuan ke-11 terkait manajemen laba, pertemuan ke-12 terkait analisis profitabilitas itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya analisis arus kas ada di pertemuan ke-13. Kemudian pertemuan selanjutnya, pertemuan 14 akan membahas mengenai analisis prospektif. Kemudian yang terakhir, pertemuan ke-15 dan pertemuan 16 akan membahas terkait project based learning perusahaan yang sudah dianalisis oleh mahasiswa, yaitu melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Sistem pembelajaran di mata kuliah analisis keuangan ini utamanya adalah luring atau offline dengan tatap muka dengan ketentuan maksimal dari universitas 4 kali kuliah daring. Kemudian untuk metode pembelajarannya adalah project based learning. Untuk penilaian terbagi menjadi 3, yaitu 40% di project based learning bahwa mahasiswa diminta untuk menganalisis perusahaan yang dipilih, perusahaan tersebut terdaftar di BI. Kemudian 40% selanjutnya adalah terkait case method bahwa mahasiswa mendiskusikan kasus di dunia nyata. Kemudian yang terakhir 20% terkait pretest dan posttest, yaitu terkait kuis yang akan disampaikan dan harus diisi oleh mahasiswa sebelum atau sesudah perkuliahan untuk memastikan mahasiswa memahami terkait materi yang disampaikan. Terdapat 2 pustaka utama untuk mata kuliah analisis keuangan, yaitu yang pertama buku analisis laporan keuangan yang diterbitkan oleh penerbit PT Sada Kurnia Pustaka pada Agustus 2024 dengan saya sendiri sebagai salah satu penulisnya. Untuk yang kedua yaitu Financial Statement Analysis, a Data Analytics Approach yang terbit pada tahun 2024. Untuk pustaka pendukung diantaranya adalah beberapa artikel saya yang terbit pada jurnal internasional bereputasi
dan Jurnal Nasional Terakreditasi terkait analisis keuangan yang terbit pada rentang tahun 2021 sampai dengan 2023. Berikut untuk rekaman perkuliahan tatap muka mata kuliah analisis keuangan dengan materi pendahuluan analisis keuangan yang ada di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu kita ada di pertemuan baru kemarin, pertemuan 1. Kemarin pertemuan 1 kita overview sedikit dulu, kalian sudah membagi kelompok ya. Jadi masing-masing sudah duduk per kelompok, kemudian kita juga sudah overview terkait apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Di RPS juga sudah saya upload di MMP ya, teman-teman bisa dicek di sana. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silahkan dicek presensinya, karena presensi itu adalah tanggung jawab mahasiswa masing-masing, sehingga tolong dicek sebelum kita mulai ke materi. Oke, dicek ya. Oke, jadi kita pertemuan kedua, ini masih pendahuluan di analisis keuangan. Kita overview dulu bahwa kemarin sudah kita jelaskan terkait CPMK, sub CPMK dan indikator. Ini juga bisa kalian cek di MMP kita di e-learning Universitas Jember bahwa kita sekarang posisi ada di pertemuan kedua ya teman-teman ya. Jadi kita masih di awal pertemuan di analisis keuangan. Kemudian untuk pertemuan hari ini secara spesifik kita akan ada 5 pokok bahasan. Jadi yang pertama analisis bisnis, analisis fundamental, kemudian kita akan bahas karakteristik sektor. Yang keempat nanti artikulasi laporan keuangan, karena di sini kita di prodi akuntansi, jadi kita memang core yang harus kita pahami adalah di laporan keuangan. Kemudian yang kelima nanti akan kita masuk komparatif, kemudian common size dan rasio. Oke, yang pertama dulu, sebelum kita membahas analisis keuangan, sebenarnya kita membahas terkait analisis bisnis. Ada yang mau menjelaskan dulu nih, yang sudah dipelajarin, karena kemarin di pertemuan 1 saya sudah sampaikan untuk dipelajari di pertemuan ini terkait pendahuluan analisis keuangan. Oke, silakan. Sependek pengetahuan saya, analisis bisnis adalah evaluasi dari prospek dan juga resiko dari sebuah perusahaan yang mana tujuannya untuk memberikan solusi dan juga mendukung pengambilan keputusan. Oke, bagus. Terima kasih Imam ya atas pendapatnya. Saya rasa teman-teman yang lain juga bisa mempelajari ya bahwa di sini analisis bisnis itu adalah kita mengevaluasi prospek. Prospek itu sesuatu yang kita anggap akan berpengaruh positif di masa depan, sedangkan nanti adalah evaluasi resiko. Resiko memang tidak semuanya buruk ya, tapi kita memprediksi sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan dan itu akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan gitu ya. Kemudian untuk apa sih sebenarnya kita mengevaluasi prospek dan resiko? Tadi sesuai yang Imam jelaskan bahwa kita ada pengambilan keputusan bisnis. Jadi siapa aja stakeholder kita? Stakeholder kita ada investor, kreditor, manajer, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian baru kita belajar yang namanya analisis keuangan nih. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ini ada di buku referensi kita ya, bisa diakses juga di MMP, bahwa kalau kalian lihat analisis keuangan di dalam diagram ini itu nggak semuanya gitu ya. Analisis keuangan hanya kotak kecil yang ada di sini. Bahwa pertama yang harus kita pahami adalah ada analisis bisnis ini adalah semuanya, kemudian kita harus menganalisis strategi dan lingkungan bisnis. Di situ ada business environment and strategy analysis. Baru setelah itu, setelah industri dan strategi kita analisis yang namanya analisis akuntansi. Nah ini nih sesuai dengan program studi kita bahwa kalian harus memahami analisis akuntansi itu bagaimana meyakinkan laporan keuangan itu sesuai dengan kenyataan. Ya karena kita melaporkan itu ya. Kemudian kita nanti juga pelajari metode-metode di akuntansi ya, nanti akan di pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah itu baru kita menganalisis keuangan. Analisis keuangan core-nya adalah kita menganalisis profitabilitas, cash flow, dan nanti ada analisis resiko yang pada akhirnya kita akan mengestimasi cost of capital. Setelah itu ada nilai intrinsik, itu nilai yang dari kita analisis tadi. Baru terakhir adalah analisis prospektif. Sehingga kalau kalian lihat di materi kita di RPS, yang terakhir itu adalah analisis prospektif. Bagaimana kita memprospek perusahaan yang akan kita analisis di masa depan gitu ya. Kemudian
Kita akan berlanjut ke analisis fundamental. Ini agak sedikit berbeda dengan mungkin kalian pelajari di mata kuliah lain ya. Jadi kalau di analisis keuangan itu adalah fokusnya fundamental. Fundamental itu artinya kita ada dasarnya nih. Analisis fundamental itu apa sih? Analisis fundamental itu adalah metode analitis untuk menganalisis kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja keuangannya dan faktor eksternal. Jadi kita jangan terkungkung dalam laporan keuangan saja, tapi kita lihat perekonomiannya bagaimana dan lain sebagainya ya, yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan. Contoh di sini ada beberapa, nanti mungkin bisa dijadikan bahan diskusi di kelompok masing-masing ya. Bahwa yang pertama ada gross domestic product. Jadi bagaimana sebuah wilayah itu dia bisa menghasilkan sebuah produk domestik bruto dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang saya bold nih, leading indikator setiap sektor. Kalau misalnya kita lihat pendekatan analisis fundamental itu sebenarnya ada dua, ada top down dan ada bottom up ya. Jadi kalau top down itu artinya kita lihat dari makronya dulu, kita lihat dari perekonomian di suatu negara dulu, kondisinya bagaimana, kemudian akan turun ke industrinya, baru kita fokus spesifik ke perusahaannya. Teman-teman sudah memilih perusahaan yang berbeda dengan teman yang lain kan ya, jadi mulai bisa dipahami ini sebenarnya perusahaannya apa. Gak usah langsung ke laporan keuangannya, tapi kalian pahami dulu ini perusahaan apa, dia proses bisnisnya seperti apa. Itu dulu, karena yang pertama di makroekonomi, misalnya contoh nih, kalian waktu COVID kemarin perekonomian gimana kira-kira? Turun ya? Turun ini maksudnya gimana nih? Apakah kalian terus berhenti makan? Tidak. Tetap makan ya. Kita kayak misalnya mie instan kesukaan kita semua ya, kalian tetap akan beli itu. Terus ada juga yang bilang bahwa kalau di perekonomian lagi buruk waktu COVID, kayaknya transportasi turun. Tapi ternyata pada kenyataannya transportasi naik. Gara-gara apa itu? Kalian suka nge-grab. Grabnya GrabFood. Ya, jadi masih adalah ekspedisi, kalian masih suka shopping online dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang menarik bahwa ketika COVID itu kita berpikir bahwa orang nggak akan mikir beli rumah. Padahal ternyata orang-orang banyak beli rumah juga. Kenapa kira-kira? Mungkin banyak aset-aset di rumah itu yang dijual murah oleh beberapa orang yang membutuhkan cash lebih cepat. Oke, bagus. Terima kasih Fajar ya. Jadi mungkin salah satunya alasannya itu. Tapi alasan lainnya adalah salah satunya adalah KPR-nya lagi rendah. Karena perekonomian lagi buruk, akhirnya bunganya kecil. Sehingga oke nih waktunya kita untuk membeli rumah. Anyway, itu kalau kita top down ya. Yang kita bicarakan ini adalah top down. Jadi kita bicarakan perekonomian dulu, industrinya dulu, baru mana ini perusahaannya. Misalnya perusahaan tadi yang kita bicarakan, misalnya di customer non-cyclical tadi Indofood gitu ya. Itu berarti perusahaannya adalah INDF. Nah, nanti kerangka berpikir kalian begitu ya dalam menganalisis perusahaan. Nah, sebaliknya kalau bottom up, itu kita milih dulu nih, acak dulu perusahaannya mana, baru kita pikirkan industrinya, baru kita pikirkan makroekonominya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini klasifikasi industri. Di sini saya mengambil dari BEI bahwa ada beberapa tingkat klasifikasi, ada sektor, subsektor, industri, dan subindustri. Tapi yang kita fokuskan di mata kuliah ini, kita coba di sektor IDX IC atau IC. Ini sektoral ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada energi, ada basic material, industrial, customer non cyclical, yang customer cyclical, healthcare, financial, property and real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi, dan yang terakhir listed investment product. Listed investment product ini bukan perusahaan ya teman-teman ya, bahwa ini adalah produk investasi. Kemarin kalian sudah belajar atau sudah memilih perusahaan masing-masing, itu bisa dilihat atau bisa dicek itu ada di sektor yang mana. Ya, saya rasa satu kelompok sudah memilih satu sektor yang sama ya. Jadi mungkin di kesempatan kita mungkin kita diskusi sekitar 5 menit ya, 5 sampai 10 menit. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kira-kira leading indikator di perusahaan itu apa atau di sektor itu apa. Itu ya. Oke, silakan mungkin bisa berkumpul dengan teman sekelompok. Ini sektor apa? Oh, infrastruktur ya. Oke, perusahaannya udah dipilih masing-masing ya. Oke, silakan didiskusikan. Oke, ini sektor apa? Sektor properti dan real estate. Oh, properti dan estate, ini ngomongin apartemen ya. Iya. Oke, silakan didiskusikan ya. Ini yang sektor apa di sini?
Sektor energi. Oh, sektor energi. Oke. Energi Didiskusikan gampang. ya, energi itu macam-macam, ada batu bara dan lain sebagainya ya. Indikator. Oke, siap-siap ya. Infrastruktur itu apa yang mempengaruhi? Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai infrastruktur itu sendiri. Jadi untuk sektor infrastruktur itu Ibu ada yang namanya industri telekomunikasi, transportasi dan juga energi. Nah, di mana di perusahaan infrastruktur ini kebanyakan kita itu capital expenditure-nya sangat tinggi karena memang dari aset-aset yang dimiliki itu cukup lumayan mahal Bu, seperti tower dan membangun jalan seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan untuk yang kelompok kedua. Baik, untuk kelompok 2 itu yaitu ada properti dan real estate yang dimana itu seperti kata Bu Okta tadi dipengaruhi oleh suku bunga yang sangat naik turun atau fluktuatif seperti itu. Kemudian juga ini dipengaruhi oleh izin pembangunan Oke. dan yang lainnya mungkin seperti melihat makroekonomi di suatu daerah untuk pembangunan apartemen dan perumahan tersebut, seperti itu Ibu. Oke, bagus. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 3 kita memilih perusahaan di sektor energi. Untuk sektor industrinya sendiri, di mana sektor energi ini merupakan sektor yang bisa dibilang krusial karena mereka itu berhadapan langsung dengan alam. Jika perusahaan ini lalai, bencana yang akan ditimbulkan juga besar. Mungkin oke. seperti itu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih ya untuk setiap kelompok sudah menjelaskan masing-masing leading indikatornya. Tadi dari kelompok 1 ada Hirus, kelompok 2 tadi ada Dandi, dan kelompok 3 ada Sasi ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang tidak dijelaskan oleh teman-teman ya. Ini yang dekat dengan kita yaitu customer non cyclical. Cyclical itu maksudnya adalah dia tidak terpengaruh oleh siklus ekonomi. Seperti tadi saya ceritakan, waktu Covid kalian tidak berhenti makan, kalian malah makan yang banyak gitu ya. Jadi ini adalah konsumen, kalau kita bilang kalau dulu itu adalah customer goods industry gitu ya, bahwa dia konsumen primer. Dia sektornya defensif. Kalau misalnya kita lihat lagi di BI, itu ada sub-industrinya. Nah, di sini yang saya pilih ada terkait food and staples retailing. Jadi contohnya mungkin seperti Indofood gitu ya. Di sini leading indikatornya bahwa ketika ada pasar baru, dia akan kinerjanya bergerak. Kemudian ada produk baru dan lain sebagainya. Contoh nih, kalau misalnya Indofood mengeluarkan rasa varian yang baru, yang di pikiran kalian apa kira-kira? Mau coba? Kalian bayangkan seluruh Indonesia ada keluar varian baru, rasa yang pernah ada gitu ya misalnya, atau rasa mie soto atau apalah. Kalian pasti dipikirannya, coba dulu deh, siapa tahu enak, nanti saya akan beli lagi. Kalian bayangkan seluruh penduduk Indonesia seperti itu, gimana kinerja Indofood? Akan naik, karena penjualannya akan lebih besar pada saat dia mengeluarkan produk baru. Itu yang dimaksud leading indikator ya. Oke, selanjutnya kita tadi sudah bicara makro, kita bicara industri, yang terakhir kita bicara terkait perusahaan. Kalau kita ngomongin perusahaan di akuntansi, pasti kita akan melihat di laporan keuangan. Kalian di sini semester 4 ya, jadi laporan keuangan ada 5, masih ingat? Yang pertama, laporan laba rugi, oke, laba rugi komprehensif. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas dulu, kemudian laporan arus kas. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Yang harus dipahami, 5 laporan ini dia saling berkaitan. Yang kita sebut dia adalah berartikulasi, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan laporan posisi keuangan tahun berikutnya. Tadi yang pertama disebut adalah laporan laba rugi. Kira-kira nyambungnya sama laporan perubahan ekuitas apanya? Jadi bagian labanya ya, labanya dilaporkan juga di perubahan ekuitas. Di perubahan ekuitas di sini dia juga dilaporkan di laporan posisi keuangan. Kita tahu persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, di ekuitas ini dia melaporkan laporan perubahan ekuitas. Dan itu semua akan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Oh iya, ada yang kelupaan tadi ya, bahwa laporan arus kas itu juga akan dilaporkan di laporan posisi keuangan bagian aset ya. Jadi itu semua maksudnya dia saling berkaitan. Oke, selanjutnya di analisis rasio ya.
Rasio yang akan kita bahas sebenarnya ada 5, tapi di pertemuan ini ada 3 saja, yaitu likuiditas, pengelolaan aset, dan solvabilitas. Kalau untuk memudahkan, likuiditas itu sebenarnya kita ngomongin gimana perusahaan itu membayar utang jangka pendek. Kalau pengelolaan aset kita ngomongin asetnya. Kalau solvabilitas kita nanti ngomongin gimana kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Nanti profitabilitas dan nilai pasar kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Tapi di likuiditas, ini kita ada 3 rasio nih. Rasio lancar atau kalau kita sebut adalah current ratio. Caranya adalah, ada yang tahu nggak? Ini adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Ini yang perlu kalian pahami, rasio di sini aset lancar ini ada di mana? Di laporan posisi keuangan, liabilitas jangka pendek juga di laporan posisi keuangan. Tujuannya current rasio adalah dia membandingkan apakah yang dimiliki perusahaan di aset itu bisa untuk melunasi yang dia utangnya, yang dia liabilitasnya. Kalau misalnya ini sama dengan 1, artinya apa? Sama, mampu nggak perusahaan melunasi utangnya, utang jangka pendeknya? Mampu, tapi pas gitu ya Pak Po. Yang kita harapkan adalah lebih dari 1. Itu ya, itu yang harus kalian pahami, bahwa sebenarnya kita belajar analisis keuangan itu tidak hanya angkanya saja, tapi maknanya bagaimana, itu ya. Kita lanjutkan ke tugas ya. Terakhir, seperti biasa di kontrak kuliah kita, itu kita ada tugas, kalian masih ingat komponen penilaian ya di kelas kita, 40% project, 40% study case, dan 20%-nya post dan pre-test. Untuk pertemuan hari ini tidak ada pre dan post test, sehingga kalian bisa lega ya. Nanti di pertemuan selanjutnya silakan dipelajarin kembali. Untuk selanjutnya tugasnya, ini sudah ya, kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, sudah memilih sektornya dan sudah memilih perusahaannya sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Kemudian untuk tugas individunya ini juga sudah ya, kemarinnya saya hanya mengingatkan saja. Nah, untuk yang sekarang tolong nanti kalian mengerjakan atau mulai menganalisis yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, komparatif, common size, dan rasio. Dan ini kita mengerjakannya bareng-bareng di spreadsheet yang sudah kita linkkan dengan MMP ya, jadi bisa kalian kerjakan di situ. Ini untuk tautannya. Kemudian jangan lupa kalian mencatat apa yang menarik di perusahaan tersebut, tuh ya. Kalau misalnya kalian bisa mengakses MMP, di sini udah ada nama-nama masing-masing ya, kelasnya, kelompoknya. Ini kalau ini sudah diisi semua, berarti sudah mengerjakan yang pertemuan lalu ya. Ini bisa dipastikan tidak ada yang sama, karena warnanya kalau misalnya ini kita ganti NDF dia akan berwarna merah ya. Jadi ini sudah dipastikan sama, tidak sama semua. Kemudian untuk tugas 1 ini silakan nanti dikerjakan di sini ya. Jadi semuanya bisa melihat punya temannya, tapi saya rasa tidak bisa saling nyontoh karena perusahaannya berbeda. Di sini juga sudah saya kasih contoh untuk pengerjaannya Indofood ya. Dan di situ kalian jangan lupa dikasih caranya supaya kita bisa ngecek apakah jawabannya udah benar atau masih ada yang harus diperbaiki. Oke, baik. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Sudah cukup semua. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ya, teman-teman, kita nanti akan belajar terkait analis aktivitas investasi. Fokusnya adalah di laporan posisi keuangan bagian aset. Jadi kalian coba dilihat tuh, aset itu ada kas, ada piutang, ada persediaan, dan lain sebagainya. Coba kalian lihat dan kalian linkkan dengan yang ada di CALK. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu aja. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video perkuliahan tatap muka untuk mata kuliah analisis keuangan yang digunakan untuk keperluan sertifikat pendidik untuk tahun 2026 gelombang pertama. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.